Oke, cek 1 2 3 dicoba. Cak. Oke. Ini sebelah keganggu nggak Bun? Mending di lab diplo aja gak sih? Enggak suka. Kenapa jemput di Ini tak sensor aja bahaya. Ya udah, oke, baik teman-teman. Woi, kali ini saya bersama dengan teman-teman kontrakan FM yang bubar. X kontrakan FM. Mantan dong, mantan. Aduh, nah ini membahas mantan-mantan nih. Jadi tema kita hari ini adalah rasa yang pernah ada, rasa yang pernah bersama, namun hanya angan-angan belaka. Fokus dulu. Gak fokus, kabarnya gak fokus. Jangan-jangan ada penampakan Bun. Aman sini. Oh, hasil soalnya takut soalnya. Enggak mana itu. Hah? Ini kameranya siapa Bun? Aduh. Nggak, aku takutnya kalau misal ada apa-apa terus ganti 2 juta Bun. Udah siap belum? Nah udah kan. Ini udah ke-record belum anjir? Udah kan. Nah, oke. Jadi mungkin kita seperti itu ya teman-teman. Jadi memang intronya adalah cinta itu memang suatu hal atau suatu subjek yang memang tidak bisa untuk kita telaah. Soalnya ketika kita melihat sebuah penelitian itu harus ada hipotesa gitu, hipotesa awal. Namun terkadang cinta itu kita tidak bisa membuktikan hipotesa. Terkadang hipotesa kita A, namun kesimpulannya itu B. Bahkan hipotesanya A, kesimpulannya adalah nggak harus C. C minus plus. Nilai TIP. Nah gitu. Jadi Dulu. iya Rosi mana Ros? Gitu. Narasumber pertama Kak Rosi. Narasumber pertama. Enggak, soalnya saya enggak tahu nih ada permasalahan apa dengan seorang Rosi Indra Kurniawan. Ini permasalahan apa ya Kak ya? Rasa yang pernah ada ini Kak. Iya, temanya. Aja bos. Temanya rasa yang pernah ada ini. Iya. Tepatnya apa ini? Saya bingung mau ceritain ini. Enggak, aku enggak tahu Ros soalnya Ros. Aku enggak tahu serius. Atau mau ditembak langsung. Aduh. Ini malah langsung tusuk apa nih? Iya nih. Soalnya aku enggak tahu, maksudnya either itu beneran apa enggak itu aku enggak tahu. Tahunya apa tuh? Santai enggak? Enggak, maksudnya di sini aja biar kena. Apa ya? Mungkin ya membicarakan rasa pernah ada sih. Mungkin itu hal umum ya bagi setiap laki-laki gitu kan. Entah itu dia berani menyampaikan atau enggak berani menyampaikan ya. Tetap itu adalah rasa kan. Mungkin ini mau share-share dikit aja ya Kak ya, ini soal kayak gini. Share dikit 2 jam. Aduh, mundur lagi aja. Mundur lagi. Satu daerah tonton kalian. Emang kita enggak prepare ya guys. Iya. Kamera. Dia kalau kayak gitu apa ya yang pernah pengalaman paling menurutku berkesan tuh kayak gini. Tipsku buat kalian semua, kalau kalian deket tuh pastikan dulu jangan tetanggaan. Karena kalau kalian ada rasa sama tetangga itu susah. Entah itu masalahnya bisa keungkit sampai bapak ibunya, bisa sampai dusun sebelah malahan kan kayak gitu kan. Mungkin itu. Yang kedua, pastikan juga orang yang anda kejar suka sama Anda. Nah, itu paling penting gitu kan. Jangan sampai, ya boleh aja sih kalau kalian mau mencoba menyampaikan, tapi ya harus resiko sendiri, tanggung sendiri gitu sih. Modal 2 juta gak? Enggak sih Mas. Alhamdulillah cuma modal di pinggiran aja gitu. Modal kuota ya? Iya. Oke. Tapi takut kan? Enggak sebenarnya tadi kan intro kan. Tapi kenapa belum ada sebuah setup, udah ada tips trik? Ini gimana? Nah, ceritanya ngapain ceritanya? Ya gini sih Kak. Berapa bulan yang lalu ya aku deket sama seseorang nih gitu kan. Cowok apa cewek? Cewek dong, masa cowok. Langsung story aja, mohon maaf. Nah, saya dong dia pusing. Oh iya, ya gitu kan. Ya singkat cerita itu deket itu udah kenal sejak kecil. Ya kebetulan tetanggaan. Nah, ya namanya juga manusia kan. Cewek cowok komunikasi kan saling deket. Akhirnya timbullah rasa yang ada gitu kan. Nah,
singkat cerita tuh beraniin lah setelah dekatin berapa kali, beraniin buat ngungkapin perasaannya. Tapi ya gitulah, ada ada resiko dalam setiap keputusan. Ya saya ditolak, ya gitu aja. Ditolak? Ya. Ditolaknya di Bandung apa di Jogja? Tepatnya di Sukoharjo sih mas. Oh di Sukoharjo. Kenapa kok disensor? Kan nama tempat Bandung. Kenapa Bandung? Ya. Bandung ya. Orang Sukoharjo suka denial ya, mohon maaf. Enggak. Sebenarnya PDKT-nya berapa lama mas? Oh kalau aku sih singkat sih mas. Udah kenal dari kecil sih, jadi cuman 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Tapi termasuk lumayan ini ya, lumayan pendek ya. Iya. Ada juga yang 6 bulan. Waduh, itu PDKT apa nyicil motor mas? Enggak sih. Motor tahu nih. Iya. Itu kayaknya ngabisin 24 SKS. Tapi yang ini, ada sebuah hal yang sedikit kurang enak ketika kita confess. Sebenarnya confess atau tidak itu kan apa banyak yang di luar sana motivator cinta yang udah confess aja daripada menyesal nanti gitu. Tapi kalau setelah kita confess ditolak, kita nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba awkward. Benar. Ketemu awkward. Apalagi itu orang yang sering Anda ketemu tiap hari. Satu jurusan, satu kontrakan ya nggak mungkin dong. Satu jurusan, satu KSM. Wah. Siapa tuh? Bahaya, jangan. Nah, terus satu RT kayak Mas Rosi. Waduh, matanya bahaya. Wah, tiap apa namanya? Dimalangkan dari rumah. Tiap mau jalan mau beli garam, lihat genteng rumahnya. Wes. Ketika jalan, ketemu ibunya. Lo Mas Rosi kok jarang main sekarang? Paling sakit udah ketemu adiknya kalau dia punya adik ya. Kalau dia punya adik. Kayak, "Loh, Mas, kok sekarang jarang main di rumah?" Karena saya pernah apa namanya nggak tahu. Saya pernah bukan pacaran ya tapi ya karena saya nggak suka pacaran. Indonesia tanpa pacaran? Iya, tanpa pacaran. Tapi suka? Apa sih ya? Nggak, karena dekat lah ya. Karena kita waktu itu lagi ada event apa itu lupa. Jadi kayak kita sering kontak-kontakan ini secara profesional ya. Waktu apa namanya SMP atau SMA lupa. Nah dia punya adik. Nah apa namanya suatu saat karena kita udah nggak aktivitas bersama ya otomatis kan jadi nggak jarang kontak-kontakan, jarang ke rumahnya. Adiknya ini protes, "Mas kok sekarang nggak pernah ngajak aku main?" Boleh sih. Ya gitu, gak enaknya gitu Pak. Jadi kalau kita confess ditolak pasti awkward. Betul gak Mas? Betul sih itu. Apalagi ya bukan awkwardnya sih yang lebih itu, tapi lebih ke kenangannya dan rasa sakitnya itu sih terkadang tuh ya. Rasa sakitnya gimana Mas? Iya gitulah ya, kayak kamu udah berusaha nih buat dapetin sesuatu terus gak dapet kan ya, kecewa kan otomatis ya. Tapi itu rasa umum lah gitu kan. Rasa umum. 2 juta hilang gak? Enggak sih Mas. Bandung aman? Aman. Oh ya udah. Taman di mari ngopi. Gimana sih? Gimana sih? Apa? Taman di mari sini ngopi gitu. Enggak tahu. Cut. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus kedua, kalau udah confess terus ditolak, siap-siap dicengin sama circle-nya. Iya. Bener sih. Betul sih. Makanya dicengin ya guys, mana maaf ya guys. Mana ya? Itu bukan ngecengin ya, itu adalah upaya kami sebagai teman untuk mendekatkan. Kok Anda ikut Anda? Jadi kayak gitu. Kami mau join pemeran utama guys. Oke. Nggak, ini sebelum ke
korban utama ya sebelum ke pemeran utama kita pada malam hari ini. MC. Ini Hastian nih. Hastian. Gimana Mas Hastian? Bukan Hastian ya, pemeran utamanya bukan Hastian, pemeran utamanya. Pemeran utamanya bukan. Pemeran utamanya kan ini yang enggak datang. Lagi di Surabaya ya. Lagi di Surabaya? Semarang dong. Parah. Yang mana ini? Yang mana? Yang mana? Kan ada 2 nih yang gak datang nih. Kok 2? Yang Surabaya sama yang Semarang. Oh iya deh. Yang Surabaya kan lagi magang. Yang Semarang lagi ngapain? Gak tahu. Mas. Lagi nge-gym. Gedet ya. Sama cowok apa cewek? Kayaknya cowok sih. Parah. Nanti gak sakat ya. Dip, ini loh Dip. Apa-apa. SDN Dip Ante. Jadi gitu ya. Soalnya video kita yang ketiga itu disuruh take down Adip. Cerita tentang Adip yang itu loh, yang di sana. Oh, emang ada di Thailand? Enggak udah lah, nanti disuruh take down lagi. Kamu enggak tahu ya, udah enggak apa-apa. Belakang layar juga lain nanti. Nah, apa namanya gitu. Mungkin Mas Hastian gimana komentarnya terkait cewek nembak duluan? Ya enggak masalah kan kita udah zaman feminisme loh, masa harus laki-laki duluan. Apa hubungannya dengan feminisme, Mas? Ya kan apa ya maksudnya, kenapa harus selalu ditentukan laki-laki yang nembak duluan? Kan cewek nembak duluan juga nggak masalah. Selama ada rasa antar keduanya kan nggak masalah. Ya bener kan? Betul. Mas Hastian pernah ditembak? Belum. Salah sasaran pernah? Gitu. Nah, kenapa apa namanya wanita-wanita sekarang, teriak apa namanya equality ya, kesetaraan gender, tapi pada malas untuk nembak duluan, Mas? Alasannya kenapa, Mas? Mungkin gengsinya wanita kan sukanya pengen dikejar bukan mengejar itu. Betul. Tapi wanita itu menurut Mas Hastian perempuan. Kenapa? Boleh wanita dong. Wanita perempuan. Nggak boleh wanita. Itu wanita. Iya, perempuan. Menurut Hastian perempuan itu dalam sebuah hubungan itu harus bagaimana? Apakah dia haruskah menunggu ataukah dia boleh harus boleh mengungkapkan duluan, ataukah dia boleh untuk take action first? Dalam artian mau main nggak, maksudnya apakah dalam sebuah PDKT yang harus memulai itu harus cowok dulu? Situasional sih menurutku, soalnya kan kalau misalnya perempuannya udah suka gitu misalnya ya, kalau nunggu terus sampai akhirnya nggak jadi kan malah nggak jadi kan, mending ambil aksi lebih dahulu. Jadi situasional, nggak harus cowok dulu gitu. Nah, terus apa tadi berhubung tadi kan pada yang nunggu. Terus bagaimana menurut Mas Hastian kalau misalnya orang cowok, entah either cowok atau cewek yang bilang bahwa wah kayaknya aku kurang lah buat dia, jadi kayak minder gitu. Dia nggak mau mendekati, kayak alasannya biarlah dia dapat yang lebih baik, itu gimana, Mas? Ya rasa insecurity itu kan maksudnya wajar ya, setiap orang pasti punya, tapi ya kalau kita punya kelebihan, kenapa kita harus fokus ke kekurangannya gitu kan? Kita bisa menunjukkan kelebihan kita kan, kita juga nggak tahu cowoknya atau ceweknya itu bakal berpandangan gimana kan. Jangan takut dengan apa yang ada di pikiran kita dulu gitu loh. Kita harus berani menyingkirkan ketakutan atau pikiran-pikiran buruk gitu. Menurut Hastian kalau tadi itu termasuk insecurity yang tradisional apa yang non tradisional? Tengah-tengah. Neo. Middle. Atau itu termasuk dalam ini bukan tradisional atau non tradisional, jangan bun di take down SJW ya. Non binary Udah kayak Dustin cok. Dustin gaya nih. Gini, Bas. Ada. Christian pernah ditembak seseorang enggak gitu? Masih Oh iya. Menembak seseorang. Enggak, tadi udah enggak pernah. Atau menembak seseorang. Jangan maksa lah, Ros. Udah Ros ini udah ditolak, maksa lagi. Pantesan ditolak. Enggak ngomong ya, bukan ngomong ya. Enggak apa-apa sih, yang penting enggak rugi 2 juta.
Kan di kartu memori. Oh. Di depo bisa itu loh. Oh ya gak apa-apa. 2 juta. Di 2 depo hilang juta. 10 juta. 2 juta terus peleter 2 juta. Berapa tuh? Udah lunas ya. Udah lunas. Mohon maaf. Oke, kita 6 juta. kita move ke salah satu teman kita yang mungkin more tragic ya. Tragicnya tuh antara kita bertiga, aku gak sih? Antara Hasian sama Rosi tuh lebih tragic gitu loh. Perkenalan dulu Mas, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Pedro. Pedro saya. Tapi yang ditikung. Boleh. Itu tanpa gini gitu. itu instan loh. Itu namanya tektokan. Namanya siapa Mas? Bun pangkat 2. Oh Bun. Asalnya mana Mas? Asalnya dari mana? Nyari punchline biasa nyari mana? Gak nyampe. Asalnya mana Mas? Dari olahraga yang ada olahraga yang ada di Sulawesi. Olahraga yang ada di Sulawesi. Wali Wander. Jokesnya gue utama. Kalau stand up comedy kan gak boleh itu ya. Gak boleh tebak-tebakan. Gak boleh tebak-tebakan. Podcast boleh tebak-tebakan. Podcast boleh. Boleh. Oke. Mas Bun, coba keluhannya apa Mas? Sekarang lagi pusing. Ada sesak napas ya? Sesak dalam jiwa. Soalnya memang terkadang hidup itu penuh dengan sesak bro. Tidak cuma hati. Tolong ini anaknya dikondisikan untuk Jangan merek dong. Jangan sebut merek dong. Oke. Nanti itu tadi. Dengan kerjaan waktu tes COVID kemarin jadi betul. Oke. Mas gimana nih? Kabarnya gimana Mas? Baik. Udah hapus foto mantan. Tapi fotonya Mas Riko sama mantannya tuh aku jadiin foto profil editor. Beneran masih mengenang sampai Farid Bacengan di sini. Beneran. Aku gak ikut. Dia kan gak editor. Dia kan IT nih tim naskah. Ya aku doang dong sama Nancy sama Igo. Iya. Ini masih ngerekam. Kurang aja nih Kan dulu masih pacaran. Kan nggak tahu kalau putus kan. Aku juga shock sebenarnya. Ini langsung aja ya. Mas Bun ini putus. Gak ada bridging, gak ada Gak usah bridging. Putus karena kalah ganteng ya Bun? Gak tahu ya. Itu aku gak melu-melu ya. Gak tahu ya. Kayaknya kurang banyak sih. Apanya? Banyak hal kan. Apa sih Ros? Gak masuk. Aku tadi lempar punchline lagi. Gak ini apa namanya, setupnya kurang kuat. Nah Bun ini putus. Ntar banyak sensor anjing. Bun putus dalam waktu 3 kali 24 jam. Ceweknya upload tuh sama cowok lain. Cuaks. Gimana perasaannya Mas waktu itu Mas? Ya waktu itu nangis loh dia loh. Gimik. Efek. Ntar bikin efek nangisnya dulu. Mampus. Udah efek nangisnya. Emang kelihatan di situ? Kelihatan. Apa ya bagaimana yang sudah berlalu biarlah berlalu, meskipun masih sesak dalam kalbu. Iya. Atau jangan-jangan Anda ditolak karena ini Pak, karena di Bandung dan gak ngopi. Gak masuk. Ntar dimasukin video TikToknya sendiri. Aneh. Ceritanya gimana sih Bun? Apa cerita putusnya? Ya udah putus selesai, nggak ada lagi. Saya kan nggak pernah pacaran ya. Maksudnya gimana sih cara kita untuk putus? Iya. Gak, maksudnya kamu diputusin apa kamu yang putus? Diputusin. Ya harus salah satu dari pihak lah mengambil keputusan untuk menyudahi sebuah hubungan ketika tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya kan. Jadi kita sudah tidak bisa lanjut gitu. Ya itu kan intinya dari putus kan. Ada suatu permasalahan, problematika gitu. Problematikanya apa waktu itu? Kamu gak punya Lexus? Enggak.
adalah satu dan lain hal yang tidak bisa diceritakan depan kamera. Oh iya. Jadi kamu ke belakang kamera dulu Bun, nanti ceritain di situ. Diplomatis banget ya. Diplomatis. Enggak ini apa namanya? Apa yang pengen diulik tuh apa? Apa? Enggak, ini kita telah dulu, telah putus kan. Nah, kita ke flashback dulu, flashback. Nah, dulu awal kenal dari mana, Bun? Adalah di salah satu komunitas. Komunitas apa? Gamelan. Enggak. Komunitas di luar kampus, tidak bisa disebutkan labelnya. UKM ini Kristen. Bukan. Kayak Mbak Bujur anjir. Bukan, tapi itu benar bukan. Kan. Pokoknya ya komunitas luar kampus lah, kita beda kampus juga kan. Oh, ini komunitasnya ini yang sering demo kemarin. Bukan Real Yang, Madrid. yang tempat itunya sering di demo. Yang nggak boleh didirikan. Enggak sih. Punchline-nya enggak sih Rossi tuh berat bahaya. Emang Sukoharjo orang Sukoharjo ini. Sukoharjo denial coy gitu. Dia Sukoharjo denial. Ini orang Sukoharjo satu ini. Kamu ini di sini tuh dituntut oleh masyarakat Sukoharjo, Ros. Kamu tuh harus pintar. Kamu menuntut ilmu supaya dapat sarjana sosial. Sarjana sosial ya. Sos. Iya, sos. Nah, kamu dituntut untuk lulus strata 1. Jadi kamu gak usah pacaran dulu Ros. Udah Ros. Cuma satu itu kan kampung. Satu Iya, gak usah lah Mobile Legend gitu. Ini topiknya tadi Mas Bubun ya, mohon maaf ya. Jangan ke saya lagi ya. Udah. Oke, balik ke Bun ya. Rossi sih. Nah, gitu. Gimana Bun? Awal apa? Kok bisa ada rasa itu gimana Bun? Ya waktu itu kan saya coba-coba. Maksudnya kayak ya seperti kerandoman saya kan punya banyak teman cewek gitu kan. Jadi ya waktu itu tugas apa ya? SHI kalau gak salah. Ngechat dia. Oh gini-gini. Waktu ngechat dibalas kok semangat ngerjain tugas gitu kan. Dari kata semangat. Iya. Kok klak lanjut gitu kan. Ya udah keterusan. Iya. Lanjut Supra X-nya mogok. Enggak pernah ya. Profit saya tidak pernah mogok ya. Nyangkut di apartemen temenannya. Pindah bawa Vario kan. Iya. Motornya belum dimasukin belum. Waktu itu aku kayak orang menang depo terus kalah aja. Aku bawa dari itu kan Suprafit kan. Balik-balik bawa Vario Tekno 150. Pergi lagi kan, balik-balik bawa Beat. Pergi lagi, balik-balik Suprafit lagi. Gak apa-apa. Kayak apa namanya? Ini ya, lika-liku hidup ya. Kadang Vario, kadang Suprafit. Ya siapa tahu kan besok Lexus ya. Amin. Jadi ini dulu jadi apa? Aduh nggak jadi. Ngeri coba masalahnya. Oh, enggak apa-apa. Kau tahu kan pikiran aku apa? Enggak tahu. Kita orang ya. Ini Bun. Nah, apa namanya? Sebenarnya ini podcastnya nggak ada lucu-lucunya ya. Soalnya ini tuh sebenarnya kisah sedih bro. Sebenarnya kita untuk pembelajaran kan. Nah, biasanya yang ini yang nggak lucu sih. Itu dah. Kalau TikTok kalau sedih gitu coba. Oh gitu ya. Oh yang ini apa? Shigetsu wa Kumeno Uso. Udah bun. Kerandoman sekali ya ini. Ini cringe ada sepeda. Sepedaku roda 5. Alah biasa. Kamu 5. Sepedaku roda gila. Gak briefing sih tadi, gak briefing kan ini. Aku seorang kap mobil. Aku paling benci aku sukses kayak gini. Nih. Malu pada semut merah. Aku gak mau sukses kayak gitu. Dia mikir punchline-nya. Nah ini Bun, balik tadi ya ke siapa namanya? Ada Mbak A. Ya terserah disebut Mbak A. Kita sebut Mbak A ya. PDKT berapa bulan Bun? Gak lama. Setengahnya dari Rossi. Dikali 2 tapi. Berapa? 6 dasawarsa ya? 6 bulan PDKT. Itu tuh kalau kita ibaratkan itu bisa lulus 24 SKS matkul. Tapi dapat C1. Nggak apa-apa C1. Daripada gagal semua,
Kayak kisah cinta Anda. Nah gitu. 6 bulan itu kalau dipakai buat ngerjain skripsi itu udah lulus. Udah bisa sempro dan sebagainya. Ya sempro kalau pembimbingnya enak gitu kan. Aku gak ikut, aku gak mau bahas-bahas itu sih. Emang ada tema lucu gak ada. Rossi ini sedih bro, dia sedih. Jadi Minimal kalau nggak bisa terima cinta lucu. Ini udah nggak terima cinta, nggak lucu lagi. Ya, kayaknya kamu gagal karena nggak lucu, Ros. Iya. Nggak lucu. Sebagai manusia muka datar, muka normal tuh paling tidak lucu. Kamu Boris. Oh iya, gak ada kelebihan ya selain kelucuan nih. Selain Mobile Legends sampai jam 3 pagi. enggak Ros, kalau enggak nge-gym Ros. Biar bisa rangkul-rangkul ya. Oke, back to topic ya. Jadi 6 bulan PDKT itu track recordnya gimana? Bulan pertama itu kayak pengenalan, kayak halo kak, namaku Eriko gitu. Bulan kedua ntar bikin paper. Yang pertama pendahuluan ya biasa lah ya. Bulan kedua daftar pustaka. Enggak, cepet banget. Bulan kedua Tinjauan pustaka. mulai ini masuk pembahasan kenapa harus ini. Enggak tinjauan pustaka dulu. Dilihat dulu nih dia backgroundnya gimana. Oh itu bab ketiga kalau kita. Oh bab ketiga. Berarti kesimpulan dulu ya? Apa? Enggak, Pembahasan dulu ya? Pembahasan dulu baru tinjauan pustaka. Udah tinjauan pustaka. Terus keempat apa? Rumusan masalah? Rumusan masalah di terakhir. Habis itu kesimpulan. Waktu penelitian hipotesa atau argumen pokoknya apa? Hipotesanya works together, maksudnya kayak Works together, bakal bisa langgeng. Iya, hipotesisnya udah jauh. Udah jauh. Waktu itu hipotesisnya terlalu tinggi ya, benchmarknya terlalu tinggi. Berarti kesimpulannya linear gak sama kesimpulannya? Tidak sih kesimpulan. Tentu saja dong. Makanya rumusan masalahnya di belakang. Berarti itu penelitiannya gagal. Penelitiannya bukan gagal, tapi sebagai pembelajaran untuk penelitian berikutnya. Tapi kok dananya kok udah keluar walaupun gagal? Ya kalau dana itu kan karena mereka setiap penelitian memerlukan biaya dan tidak semua penelitian maksudnya terjadi lab gitu kan nggak selalu berhasil ya kan. Kadang-kadang ada berapa ratus percobaan. Jadi kayak Waktu itu sampai ini ya interview sampai ke Bandung ya. Itu interview siapa mas? waktu itu kita survei lapangan ya. Oh survei lapangan. Jadi kan dalam sebuah penelitian tuh diperlukan yang namanya kejadian asli ataupun sebagai kayak bukti konkret lah sebagai ini kan pembuktian bahwa hal tersebut tuh benar ada. Apa bahasanya selalu Ketemu dengan sampelnya berapa kali mas? ketemu dengan sampelnya udah berapa kali, cuman dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sampelnya apakah easy going atau enggak mas? Easy going. Atau lagi bad mood? Pada waktu itu sampelnya dalam kondisi tidak terlalu baik ya, maksudnya kondisinya mungkin sedikit apa? tidak stabil, reaksi fusinya kurang stabil, jadi terjadi pergesekan antara atom. Nah itu apa namanya ini ya mas, sempat itu penelitian itu sampai membutuhkan waktu ke Bandung sampai bolos beberapa mata kuliah ya mas? Kalau itu agak sebuah hal yang menjadi konsekuensi ketika melakukan penelitian, hilangnya waktu dan kesempatan, hilangnya beberapa hal yang kita anggap mungkin udah aman, rupanya terjadi Teman bangsat. Iya. Dan Sebab nasi padang. iya, ada harga teman seharga nasi padang gitu. Sering kali terjadi di penelitian. Tidak dapat kita mungkiri bahwa hal tersebut ada nyatanya. Salah satunya yang pakai jaket jumper. Kenapa? Jumper ya? Gak tahu. Apa kardigan? Gak tahu, ini sweater. Enggak ada apa-apa. Kan maksudnya kayak tidak ada sesuatu hal yang harus disesali ya kan. Meskipun base mediator tapi dapat B. Masih ada gelasnya loh. Sponsorship. Emang kenapa tuh? Ada teman ada siapa? Kayaknya nggak ada di sini ya orangnya. Nggak ada ya? Lagi nge-gym dia. Aman berarti ya. Aman. Emang dia ngapain sih? Kalau nggak salah waktu itu habis kelas terus tanya-tanya, tahu Bun kemana nggak? Tapi kasih nasi padang dulu Iya. buat buka mulut. Kasih nasi padang kan. Oh ini kak dia lagi Penelitian di Bandung bener kan? Lagi penelitian di Bandung biasa. mungkin Soalnya
Apa? Lo soalnya ditanya kan, apa namanya, temanmu ditanya kan, dia temanmu juga cerita aku kan. Kok ada tahu? Dia cerita aku juga. Dia ceritanya gini kan, kita harus dari dua pihak dong ya. Nah temanku itu juga cerita kalau dia tuh ditanya kan, temanku ini juga temannya Bun kan. Dia ditanya, oh Bun kok nggak datang kuliah di mana gitu. Oh lagi penelitian Mbak di Bandung gitu. Mbak kakak. Kak. Di Bandung, ya udah jawab penelitian di Bandung. Kukira kamu udah izin sama rektorat. Enggak, waktu itu rektorat lagi susah ngeluarin surat. Nggak salah mau pergantian rektor kan waktu itu. Berarti waktu itu dananya nggak di reimburse? Sebenarnya mau reimburse, cuman sulit pencairannya. Jadi tadi penelitian menggunakan ini. Dana pribadi. Enggak. Total berapa mas? Total penelitiannya? Waduh, karena ilmu itu tidak bisa dihargai ya. Maksudnya kayak tidak bisa dengan uang. Tidak bisa dengan uang. Jadi tidak bisa kita sebutkan berapa ya. Oke. Berarti banyak lah ya. 4 juta? Enggak ada. Berarti 7 juta nih. Enggak. Lexus 1. Lexus itu tadi. Lexus yang tikus. Bempernya? Enggak, biskuit Lexus. Cari aja deh. Biskuit Lexus. Apa gak ada? Ada. Yamaha Lexus ada. Enggak gini. Yamaha Lexus apa? Lexi dek. Apa sih mas ya? Oh sih yang mempertanyakan itu tadi kan. Kalau penelitian kan biasanya didokumentasikan kan mas ya. Sampai sekarang tuh dokumentasi penelitian itu masih disimpan nggak? Soalnya kan penting buat penelitian selanjutnya gitu. Iya. Kalau saya bukti penelitian karena penelitian tersebut kurang berhasil, jadi itu sebagai pembelajaran saja. Jadi maksudnya kayak sebagai ibaratnya kita tidak butuh bukti visual, mungkin saja bukti memori. Maksudnya tidak semua hal harus tersimpan, tidak semua hal harus terjaga gitu. Terkadang penelitian gagal membuat kita malas untuk melakukan penelitian berikutnya. Jadi daripada kita menyimpan sebuah bentuk kegagalan yang ya lebih baik kita masukkan dahulu ke tempat yang lebih tepat seperti itu. Tapi kan dengan tidak ada dokumentasi, akibatnya kan setelah 3 hari penelitianmu diklaim lainnya kan. Kalau masalah diklaim sama lainnya kan, ya itu mungkin penelitian-penelitian yang lain. Maksudnya kayak penelitian orang juga penasaran ya kan, tidak percaya. Sometimes kan kita juga tidak percaya. Maksudnya kayak sedangkan orang yang membuktikan bahwa bumi itu bulat aja masih ditentang sampai sekarang kan. Nah, apalagi sebuah penelitian yang gagal. Masa sih gagal gitu kan. Tapi aku curiga Bun, kamu tuh gagal membuktikan hipotesamu dengan di kesimpulan itu bukan karena ini tinjauan pustakamu yang salah, tapi karena pendekatan kerangka pendekatanmu itu yang kurang ganteng, maksudnya kurang pas gitu dengan apa namanya pokok bahasan yang kamu berikan. Dan mungkin setelah 3 kali 24 jam ada peneliti lain yang lebih dapat pendekatannya enak, pendekatannya ganteng, dan mungkin juga lebih banyak kan dana insentifnya kan penelitiannya. Sumber datanya lebih lengkap. Lebih bisa cari sumber data. Akhirnya tinggal dicaplok aja tuh. Iya, makanya. Jadi makanya itu Bun, kayaknya lo ya, aku berburuk sangka dengan hal itu. Jadi ya saya juga mengakui bahwa saya juga lack of resource ya. Iya, jadi mungkin waktu itu lagi kesulitan ini kan ya, data. Iya, mungkin data dan juga pengalaman dalam mereka kan sudah sekian lama tidak melakukan penelitian harap aku. Soalnya kita tidak memungkiri ya, dalam sebuah paper atau sebuah tulisan itu adalah sedikit subjektivitas penulis ya, pasti itu ada. Karena kita tidak memungkiri yang menulis itu juga manusia. Manusia itu penuh dengan subjektivitas. Jadi mungkin subjektivitas dari narasumber yang diwawancara Mas Bun itu tidak sesuai dengan apa yang Mas Bun inginkan. Topik penelitian. Jadi kayak gitu. Gimana, ada tanggapan lain ya? Ini aku mau tanya, kan kalau penelitian itu kalau gagal kadang direvisi. Ini mau ada rencana revisi penelitian nggak ini? Ada revisi nggak nih? Revisi penelitian ya, waduh ini pertanyaan cukup sulit ya. Mungkin karena hasil dari kegagalan tersebut menimbulkan mungkin kayak kekecewaan gitu. Jadi mungkin ada trauma nggak karena udah nulis banyak tuh. Nulis maksudnya nulis banyak. Akhirnya nggak jadi tuh. Apakah dihapus langsung tulisannya atau masih di archive? Kalau bukti penulisan mungkin kita start from zero ya jika ingin melakukan penelitian. Berarti kayak kita harus merekonstruksi ulang kan. Jadi biar supaya tidak diberikan efek-efek penelitian sebelumnya. Maksudnya kayak udah kita coba start kalau ingin melakukan penelitian ulang. Tapi mungkin
dalam jangka waktu dekat mungkin belum ya. Ataukah lebih memilih topik baru dengan pendekatan yang baru, ataukah ingin memilih sebuah penelitian yang jarang diteliti dengan sebuah teori yang juga non mainstream, Mas? Kalau saya mungkin ingin memperbaiki dahulu ini cara penulisan saya, kemudian referensi jurnal-jurnalnya mungkin harus diperbaharui ya, karena mungkin referensi jurnal saya sudah cukup usang gitu ya kan. Kemarin teman-teman Mas Eriko sempat ada referensi satu gitu. Oh iya, ada kemarin sempat menawarkan ini topik baru, topik penelitian baru. Referensi juga ya. Ya, referensi juga. Sumber datanya cukup sih itu kayaknya. Tapi kayaknya yang tanya kan Mas Eriko dulu gak sih waktu itu? Ada referensi gak untuk data penelitian ini? Iya, waktu itu terus aku kasih satu referensi tuh. Kalau nggak salah waktu itu cuma nanya judul aja ya kan. Judul aja, terus kalian aja referensinya sekalian. Referensi. Tapi kalau yang ini sumber datanya masih cukup diragukan ya, karena Kenapa ini? Karena masih baru gitu. Iya, sulit juga, dan juga teman saya yang memberikan referensi tersebut sudah mulai menjauh daripada topik penelitian tersebut ya. Dari apa kayak circle penelitian tersebut dia sudah menjauh. Ruang lingkupnya mulai menjauh. Jadi kita agak sulit nih menerima mungkin akurasi data. Mulai melakukan tinjauan pustaka mungkin untuk lebih memahami seperti apa gitu kan. Iya. Sebelum melangkah ke bab selanjutnya gitu kan. Mungkin tinjauan pustaka, cuman topik penjelasan ini ada beberapa rumusan masalah yang agak sulit ditemukan solusinya. Jadi jika ingin dilanjutkan mungkin agak. Nggak, soalnya sebelum itu alasan pemilihan judulnya belum ada, Mas. Oh iya, belum ada ya alasan pemilihan judulnya. Dan juga mungkin ini sistematika penulisannya harus diperbarui ya kan. Kalau kemarin rumusan masalah di belakang gitu kan. Jadi alasan pemilihan judulnya itu kan harus ada urgensi masalahnya apa? Oh, harus ada urgensi masalah. Urgensi masalahnya juga kenapa harus diteliti? Iya, dan juga dana penelitiannya masih nyangkut ya, nunggu reimburse dulu lah kan. Masih di Shopee Pay Letter. Ada yang mau nanya lagi? Enggak sih, harusnya enggak ada. Topik penelitian. Udah. Nah, kalau misal topik penelitian nih, kadang-kadang kita kan misal ketemu narasumber gitu kan, itu kadang-kadang juga narasumber juga rada-rada mengecewakan ya. Ada teman saya kan, orang Sukoharjo, dia udah nelfon narasumber, niatnya kayak memberikan surprise ke narasumber gitu kan. Narasumbernya waktu itu ada di Universitas di Magelang. Ya. Dari Sukoharjo ke Magelang naik motor. Oh, kayaknya ini ya deja vu dengan podcast sebelumnya. Iya. Nah, ini apakah mungkin ini part 2-nya? Enggak, ini beda lagi. Ini kan narasumber kan. Dia narasumber. Jadi teman saya naik Vario ke Sukoharjo untuk mewawancarai narasumber. Kan biasanya kan kalau kita narasumber kan ya masa cuma ditanya-tanya doang kan, pasti kan dia mau diajak jajan, mau diajak makan ya, gitu supaya nyaman lah interviewnya sambil di meja makan. Soalnya kan budaya Asia kan gitu kan. Ya. Budaya meja makan. Soalnya di ASEAN sendiri kalau kalian tahu banyak sekali rumusan-rumusan perjanjian itu yang dudukkan di meja makan, bukan yang di formal ini ya, formal debate itu ya. Jadi kayak gitu. Nah, teman saya kan dari Sukoharjo ke Magelang, betapa jauhnya kan itu, lumayan jauh lah ya. Nah ternyata waktu mau ketemu narasumber, ternyata narasumber ini lagi wawancara dengan narasumber. Ternyata malah narasumber memberikan informasi kepada kompetitor pada temannya yang lain yang ingin meneliti hal yang sama. Nah itu pasti tuh perasaannya gimana tuh perasaannya mungkin Mas Astian waktu itu? Kayaknya hancur banget ya, karena objek penelitiannya jadi diembat oleh orang lain gitu. Jadi nggak berhasil buat meneliti objek tersebut kan. Jadi kecewa. Terlanjur dimasukin ke OJS ya kalau nggak salah ya penelitian. Iya. Jadi waktu itu kan memang teman saya ini belum apply untuk proposal proposal penelitiannya. Jadi keburu sama orang lain yang nge-propose itu, jadi ya gak bisa. Gimana Mas tanggapannya Mas? Menurutku ya nggak apa-apa sih kalau soal itu kan. Narasumber itu kan satu objek itu bisa dipandang dengan banyak perspektif kan. Mungkin seseorang yang mau mewawancara narasumber itu bisa lah untuk melebarkan perspektifnya, mengganti perspektifnya ke yang lain gitu, nggak apa-apa gitu kan. Itu kan namanya penelitian seperti itu kan, ada kompetitor. Kita ya seperti perlombaan dalam hidup lah menulis itu. Ayo komedi dong. Biasanya kalau komedi lucu nih kan. Kayak menjawabnya sambil nangis sih kayak. Temennya Rossi kayaknya. Soalnya sesama komunitas Vario kan ini kan bestie.
Kalau eroknya. Erok ngabres bro. Kalau Sprafit. Suprafit Bapak-bapak. Bapak ngadut itu. Bapak ngadut. jangan gitu bro. Suprafit itu diisi full tank bisa sampai Polandia Pak. Bisa invasi Polandia kan. Motornya tentara Rusia kan Suprafit kan yang pulang dari Ukraina itu kan ada motonya pakai Suprafit. Pakai Krypton bro. Suprafit lagi masih pending lu Suprafit lagi pending lu Krypton. Presiden Zelensky tahu dia ke Uni Eropa naik apa? Suprafit bro. Terus ketemu putih papasan naik Vega Air. PKN putih. Ada bantolnya dijapit. Kalau punya Zelensky Suprafitnya diikat pakai karet. Yang kalau dibuka Harus dipegangin gini. Komedi ini jangan nggak kerekam. Kerekam deh. Pakai FDR ya Ban. Oh iya udah nih. Cek. Oh masuk. Aduh saya bernafas dulu. Pasti lah. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak ke saya? Buah apa yang sering jadi korban? Tapi bukanmu. Salah. Apa? Buah salak. Karena sering salak sangka. Wah. Aku kan kakek di Dieng. Aku kan kakek di Dieng. Rada sulit kalau di Dieng. Kenapa? Karena orang-orangnya pendieng. Aku punya pertanyaan nih. Apa? Aku punya pertanyaan. Lucu. Enggak sih. Enggak lucu. Enggak sih. Aku mau tanya gini. Olahraga apa yang membahayakan nyawa seseorang? Apa tuh? Apa tuh? Polikarpus. Apa? Poli apa? Polikarpus pembunuh Munir. Kita tutup pembicaraan kita pada. Oh, aja. Aku nggak ngeh ya. Bahaya Rossi. Ada yang mau ditanyain ya ke saya? Iya, ada. Ini baru pertanyaan sih. Kenapa biri-biri lambat? Kenapa? Karena kalau cepat itu buru-buru. Wes. Kita akhiri podcast ini dengan tebak-tebakan aja. Iya. Kenapa Bun? Nggak jadi. Kenapa lab? Jangan. Ini bis sekolah yang kutunggu. Tak ada yang datang. Apa sih? Itu kamu lagu tapi kita jangan pakai liriknya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku walau kau tak mau. Coba dulu. Lempar aku dulu. Balonku ada. Limbat doang. Lagi dulu. Gitu bro. Gitu loh bro. Lagi. Burung kakak Tuak. naik kereta api. Aduh bentar. Susah. Soalnya cuma bunyi-bunyian. Brut. Ini ada lagi nih. Tar. Oh, apa yang lagunya? 11 Januari Tamu. Biar kata nenek sihir bagiku kau brigadir. Bahaya. Sekarang Nastian sekarang. Aku enggak suka cek kaki ini. Wanita racun. Aku enggak mau. Susah dari ini, jangan dari punchline-nya. Ayo jangan. Dengarlah aku suara hati ini
Nah itu canggih. Bikin punchline-nya itu yang lucu. Apa ya? Gak ada lagu, Pak. Waduh, gak ada lagu. Nih Rosianya punya nih. Ku rela pergi pagi pulang. Balik. Oh, gak bisa. Wah, gak lucu. Gak lucu ya. Apa sih? Ini aku takkan menangismu, aku masih bisa tertawa, hahaha. Aku udah tahu liriknya lagi. Parah. Apa bentar? Kita berpikir. Oke, jadi itu ya apa namanya sesi ice breaking dari kami. Nah, mungkin sekarang kita bisa lanjut teman-teman terkait sebuah hubungan nih, relations. We as international relations students ya, yang majornya di politics, law and culture. Kita nggak high politik ya. Politics ya, high politics. Tapi kita nggak low. Oh, kenapa nggak high dan low? Karena kita kan individu HI itu kan bisa dari pejabat pemerintahan sampai ke orang individualnya kita. Jadinya kalau kita bergabung ke NGO, bergabung pada aksi-aksi lingkungan itu kan masuknya low politik. Aksi lingkungan contohnya apa, Mas? Apa? Apa sih itu? Jangan ngomong bahaya tuh. Kita sudah dengan kita ini. Ini aja. Salah satu bukti NGO tuh ini memenuhi Monas dengan ini semuanya serba putih supaya melindungi. Nggak mau deh. Maksudnya nobar Real Madrid. Kemarin kan Liga Champions. Kopinya itu si Trans Muslim. Oh iya. Kan di Monas kemarin. Oke. Jangan dimasukin tapi itu. Saya Cina soalnya. Dan kita nggak punya backingan dulu. Gak apa-apa. Ini bukti yang ini bukti kegiatan NGO itu setiap hari Kamis ada yang bagi-bagi bunga di depan istana itu loh. Yang sampai sekarang masih dilaksanakan tuh. Aksi Kamisan. Iya kan itu kan berikan bunga, menanam bunga kan depan ini. Payung hitam ya. Payung hitam juga. Nah tapi sebenarnya kalau kalian melihat kasus kejahatan HAM masa lalu tuh kayak gimana teman-teman? Aku izin tidur dulu ya guys. Jangan terlalu berat. Nah, kalau kita melihat ini ya, melihat sebuah negara Indonesia kan maksudnya dibanding negara kayak Amerika, negara Eropa lainnya, maksudnya kita ini adalah buah dari kolonialisme yang mana notabene kita merdeka bersatu, ada fase kolonialismenya lah. Nah, menurut kalian impact paling besar kolonialisme ke sekarang apa? Yang masih melekat yang kamu kira? Mungkin selain nyontek korupsi, oli busi. Kalau aku sih lebih ke kitanya lebih banyak minder sih. Utamanya sama orang luar gitu kan. Sama ini yang minta foto sama bule gak dikenal itu. Ya, itu kan bentuk salah satu minder gitu. Iya, itu kan kayak mandang kita lebih inferior dibandingkan mereka gitu kan. Kalau yang superior Korea. Gimana Mas Christian? Yang masih dampak kolonialisme yang menurut Mas masih sekarang masih ada gitu. Perasaan terjajah. Contohnya Ya kita kayak sepak bola itu pakai pelatih asing, kita punya produk lokal brand. Itu kan perasaan terjajah. Emang pernah masuk Piala Asia ya? Nah, Nah, kalau kita melihat ya, kita kan punya kurikulum 2013. Aku masih kurikulum 2013 kenapa kok dibuat itu aku masih ingat dulu pernah baca kata pengantarnya di buku paketnya itu karena menyongsong dan mempersiapkan generasi emas tahun 2045 100 tahun Indonesia. Nah harapannya apa sih dengan adanya generasi emas 2045? Kita udah 45 tahunan ya, kita udah jadi stakeholders lah, kita udah jadi mungkin Eriko jadi pemegang saham Freeport, Hastian jadi Bupati Purworejo, Rosi jadi Preman Sukoharjo gitu. Saya jadi dosen aja nih. Ini Rembang Jawa Tengah ya, jadi gubernur Jawa Tengah. Amin. Habis jadi gubernur Jawa Tengah biasanya daftarin jadi presiden tuh. Jawa Tengah. Wali kota Solo dong. Bukan. Kalau wali kota Solo harus ke DKI dulu. Iya DKI dulu ya. Capek. Mending
ini aja Jawa Tengah aja. Nggak boleh. Enggak, tapi kadang-kadang kalah sama cewek, Bro. Iya. Aku sekarang aja kalah sama cewek. Kan sama cewek. Iya. Kehalang anak ibunya gitu kan. Iya. Ya nggak diundang rapat itu ya. Ya. Yang ulang tahun itu. Yang ulang tahun di gedung ya. Dia enggak. Ya kan ulang tahun di gedung kan bener. Kamu enggak ngejok kalah sama cewek. Aku ngerti. Cuma aku pura-pura bodoh aja. Nah, dikit aja. Nah, gitu. Nah, kok enggak Sama ini kalau gue udah jadi wali kota Solo harus cari pasangan Cina. Habis itu pasangan Cinanya Putri Indonesia harusnya. Putri Indonesia. Iya kan, mau jadi wali kota Solo harus syaratnya punya pasangan putri Indonesia. Enggak, habis wali Bukan kota sih. Solo untuk naik ke Oh, RI kan harus bukan punya sih. ini. Bukan sih, Ya syaratnya kan? itu kayak Rehan, bapaknya usaha kayu. Aduh kok berapa tebel ya? nim berapa Ros? Nim berapa Ros? Enggak ya. Enggak. Ini enggak menurut kalian kan ini kan Indonesia kan negara yang luas dan juga dengan ya kita tidak bisa memungkiri 77 tahun ya kita merdeka, sistem sudah lumayan bagus, tapi maksudnya masih banyak ya kita nggak memungkiri karena kita kemerdekaannya atau independence-nya nggak kayak negara-negara lain yang udah ratusan tahun. Kita sistemnya masih meniru lah, kita cuma bisa meniru terus memodifikasi sesuai dengan kebudayaan kita. Nah, menurut kalian di tahun 2045 yang dengan harapan Indonesia generasi emas, apa yang akan terjadi pada masa itu? Makin banyak SJW. Maksudnya kan kayak ini ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa pemerataan pasokan untuk kebutuhan gizi Indonesia tuh masih belum tercukupi untuk seluruh daerah ya kan. Ditambah dengan percepatan teknologi, dengan rumor-rumor bahwa pokoknya Kementerian Komunikasi meluncurkan satelit baru ya yang mana untuk mempercepat internet Indonesia yang mana masih lambat. Itu akan memberikan kesempatan kepada hampir seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk internet gitu kan. Terus ditambah dengan ketidakadaannya social skill, diberikan kebebasan kemudahan berpendapat tanpa ada kontrol diri yang tepat, sistem pendidikan yang masih belum kita sebutkan belum merata lah ya. Bagus mungkin bagus, tapi untuk merata masih belum terlalu. Itu akan bisa jadi bumerang bagi generasi emas Indonesia. Tapi kan kita dapat ini kita muter dulu ya, ini Mas Rosi. 2045 menurutmu yang akan terjadi di Indonesia apa? Apakah masih banyak calo di Dukcapil? Masih ada suap di pembuatan SIM atau gimana? Tepatnya pertama yang pasti tuh kayaknya SIM KTP STNK itu masih harus difotokopi. Itu sepertinya ya itu. Yang kedua itu sepertinya nanti lapangan pekerjaan kita itu akan sulit karena banyak HRD yang kesulitan untuk membedakan jenis kelamin karena banyak yang non binary kan itu jadi kesulitan itu kan. Menurutku itu sih. Menurutku dua itu yang pasti pokok iya. Oke. Ini nih kita Mas Astian. Kalau menurutku ya di tahun 2045 dengan kemajuan teknologi yang ada, kayaknya keamanan siber Indonesia semakin aman ya. Enggak bakal dihack-hack lagi. Sama siapa? Sama Bejorka. Biorka jangan dari Purworejo ya? Kayaknya ya. Tadi aku lihat laptop canggih di sini. Nanti ada wiu-wiu. Pakai tri kayaknya Biorka. Juga kan Jo-nya itu kan Purworejo. Oke, jadi Indonesia kan bakal mendapatkan bonus demografi. Kalau menurutku ya, kalau menurutku pribadi 2045 aku optimis karena pada saat aku melihat kata pengantar di buku itu ya, aku nggak tahu bukunya dikorupsi apa enggak ya. Maksudnya aku waktu melihat di SMP, aku masih ingat SMP kelas 2, kelas 8, aku transisi antara kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum 2013, yang mana saat itu aku melihat kata pengantarnya. Kalian pasti nggak pernah ya ngebaca buku kata pengantar di buku kalian. Di Kalimantan emangnya masuk buku itu K13? Nggak. Pak Anies dulu kan materinya Pak Anies. Waktu itu kan kita masih Pak No terus diganti sama Pak Anies. Anies itu jadi itu ya gubernur DKI. Nah, apa namanya? Jadi
aku melihat bahwa ada optimisme di mana pemerintah ingin membuat generasi kita di tahun-tahun kita, angkatan kita Gen Z, untuk bersama-sama membangun negara. Karena kalau tidak kita terus siapa lagi, bro? Karena mau tidak mau Perusahaan asing. segagal-gagalnya Bun-Bun dalam percintaan, besok Bun-Bun pasti akan memegang kendali negara kita loh. Sekecil apapun, sebesar apapun. Hastian, semalas-malasnya Hastian dikontrakan, pasti besok dia akan memberikan impact terhadap negara kita, entah itu besar atau kecil. Karena seperti itu. Walaupun Rossi nih sering pulang pergi Sukoharjo, Jogja, pasti besok ada impactnya, entah Pulang dia pergi ke luar negeri, iya, diploma, pulang pergi. Masuk angin. Ya, aku gak tahu itu punchline-nya di mana sih punchline-nya sih. Ros, sebelum ada ngelempar jokes, dipikirkan dulu, maksudnya kematangan itu bagaimana punchline yang dibangun, nuansa yang dibangun Justru lucunya itu karena tidak tertata itu kan. kita ngeliat jadi kayak nggak hahaha deh, aja cuma satu, nggak berulang-ulang gitu. Punchline-nya Ros dulu. Mintanya udah di Ukraina tadi. Iya, mungkin Rossi sekarang ngelempar jokesnya tidak tepat, tapi kebijakan publiknya tepat. Iya. Ya, memang ini ya apa namanya, tidak bisa sempurna. Daripada jokesnya tepat tapi membuat kebijakan tidak tepat. Nah gitu. Jadi maksudnya kita optimis lah. Karena apa? Aku optimis karena apa? Karena ya apa namanya, negara kita, generasi angkatanku ya. Aku melihat penuh dengan idealisme yang bagus. Karena apa, kayak banyak bikin startup. Kita tidak bisa mengilu. Sekarang startup berjalan kan. Startup dan juga sistem kita dari offline ke online sudah mulai diperbaiki ya, walaupun masih sering fotokopi KTP. Tapi masalahnya kita tidak bisa memungkiri guys, maksudnya pemerataan pembangunan, pemerataan infrastruktur itu tidak bisa berjalan bareng gitu loh, kayak karena kita tuh tidak kayak apa namanya Singapura yang cuma satu kecamatan gitu. Kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang which is terpisah pulau-pulau dan juga berbeda suku, agama, budaya, dan juga beda-beda pemikiran. Ada yang sorry tadi dikatain ada yang anak HI jadi diplomat, ada anak HI yang kerja di vendor. Nah, nggak saya, karena aku kerja di vendor, foto-foto. Nggak apa namanya? Kantor. Nggak ada ini, kita nggak bisa buat podcast nih. Ya nah, jadi gitu. Jadi menurutku itu ya apa namanya, optimis lah, karena Bun-Bun, aku melihat teman-teman sendiri lah. Kayak Adip, Hastian, Bun-Bun ini. Sayangnya enggak mesti. Rossi ini berjasa sekali mengantarkan saya ke UGD. Adip menemani anak di mana? Oh iya, di UGD juga. Adip. Nah apa namanya, mereka ini tuh pemuda-pemuda yang idealismenya mungkin beda lah ya dengan idealismenya pemuda zaman dahulu, zaman ayah saya mungkin ya. Idealismenya kalau dulu kan kayak yang cari makan gitu kan. Cari makan untuk menafkahi keluarga. Mungkin idealisme pemuda sekarang kan udah berbeda, mungkin lebih build up karir, lebih apa namanya, build up relations, dan juga mungkin karena mungkin media sudah mulai terconnected, jadi TikTok. tolong Itu boleh lucu. Udah mulai. Saya dulu bangun intensi tadi bagus banget loh, memberikan harapan. Ya gitu ya. Ya memang biasanya nggak, tapi bagus loh Mas Rossi kan, ini kan mungkin besok dia berani interupsi di DPRD Sukoharjo. Amin. Yang penting nggak naik truk ya sambil teriak-teriak. Yang rambut kontrol. Enggak tahu. Aku nggak tahu sih. Tahu. Nah begitu. Nah mungkin ketika kita membangun sebuah negara, membangun relasi itu bisa kita awali dengan membangun relasi dengan lawan jenis. Belajar. Karena ketika kita membangun sebuah hubungan itu perlu dengan pondasi yang kokoh. Kalau Kokoh ya. Kokoh. Kenapa nggak Cece? Soalnya aku sukanya ini. Kokoh.
Anjing G. Makanya saya dulu G. Gak apa dulu kita menerima teman G. Bahaya. Ini apa namanya? Itu ya, mungkin itu dari saya. Aku optimis sih. Kalau kalian nggak optimis ya parah sih. Kalau gini SJW apa? Optimis sih. Maksudnya kan selain ada SJW, maksudnya kan sebagai ini kan sebagai apa namanya? Ibaratnya kayak yang apa sih kayak yang membuat stabil gitu loh. Ada yang negatif, ada yang positif gitu kan. Bagaikan yin dan yang waduh Cina yang keluar ya. Jadi ibaratnya di antara kebaikan pasti ada keburukan, di antara keburukan pasti kebaikan. Itu yang buat menyeimbangkan alam semesta. Kalau baik semua kan ya bagus. Cuman kan Buruk semua pasti yang. ayo lanjut. Oke. Jadi Ini kan Mas Eriko ini kan orang Kalimantan ya, orang Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Nah, ini kan apa namanya? Ibu kota negara apa? Bukan apa namanya ibu kota negara untuk pemerintahan kan mau dipindah ke apa namanya Kalimantan. Nah, gimana tanggapan Anda terkait hal ini? kalau saya sendiri saya cukup senang ya. Karena ayah saya punya beberapa tanah di Kalimantan, jadi kemungkinan harganya melonjak ya. Jadi untuk nikah di Jogja jadi kayaknya mungkin lebih affordable ya. Enggak. Pengen nikah di Jogja? Enggak tahu sih. Kayaknya di Jogja mahal semua ya. Cuman ya maksudnya kayak bagus sehingga sebenarnya kayak tidak terpusat lah ya, tidak selalu terpusat di Jawa yang enggak Jawa sentris, enggak yang apa namanya binatang maskotnya badak bercula satu aja. Bisa juga mungkin burung enggak. Kalimantan enggak, Cok. Atau ini apa anua atau enggak alat musik gitu kan bisa juga Bisa. sampai dan segala macam. apa tuh yang gitar itu namanya? Ya sampai. Atau enggak mungkin ini apa orang Dayaknya kan bisa juga dibikin karakter gitu kan. Yang mungkin kedepannya bisa di develop lagi, tambah lagi dengan tidak ada gempa, tidak ada gunung Merapi, tapi rawan serangan. Enggak maksud ini topiknya iyalah kan banyak tuh pro kontra kan ada ada pros ada cons gitu kan. Kayak consnya iyalah ini deforestasi besar-besaran di Kalimantan itu gimana tuh? Sepertinya itu udah terjadi dari dulu ya. Gak ada. Iya. Hutan Kalimantan kan emang luas. Cuman didominasi sawit kan. Enggak, maksudnya kayak hal itu emang lambat laun pasti bakalan kegurus juga sih. Maksudnya kita nggak salah tok cuman Indonesia ya, negara-negara lain juga berefek kok, kayak Brazil gitu-gitu juga kan. Mereka juga terjadi deforestasi kan, bukan karena mereka itu kan pindah ibu kota. Iya dong. Dari ibu kota, jadi ya hal tersebut ibaratnya suatu hal yang bakalan terjadi dengan adanya perkembangan zaman ya, karena kan kebutuhan tempat tinggal, belum lagi dengan sumber daya alam yang semakin menipis, itu kan salah satu penyebabnya ya. Tapi tetap positif, maksudnya kayak harga tanah Kalimantan naik enggak Tetap naik ya. enggak maksudnya kayak iya, maksudnya paling tidak ada mengurangi Jawa sentrisnya, lebih terbuka ke Kalimantan. Udah cukup. Kalau saudara Hasan bagaimana menurut Anda adanya pemindahan ibu kota yang di Kalimantan? Ya saya mendukung ya, karena Kok mendukung ya ikhlas Mas? Enggak gini. Biasanya kalau debat-debat yang kemarin kalau nggak salah bahas masalah trias politika, Indonesia belum mencapai trias politika. Masih ada videonya nih, mau ditanya. Jangan ada. Jadi kayak jadi kayak apa, bagaimana harus ada yang pro kontra sebagai ini tapi saya penyeimbang. tetap mendukung karena itu penting buat pemerataan ekonomi. Selama ini kan ekonomi masih Jawa sentris, apa-apa di Jawa. Setiap acara-acara apa-apa di Jawa, padahal daerah-daerah lain punya potensi. Asian Games di Palembang ya Bapak Saidul, betul? tapi gini Bun, apa namanya? Menurutku ini ya. Nah, dengan adanya pemindahan ibu kota kan banyak kan, wah kenapa nggak ditata Jakarta aja? Soalnya menurutku dengan adanya ini mungkin bukan intermezzo kayak apa namanya, cuma opini pribadiku ya, jadi bukan opini siapa-siapa, jadi bisa salah bisa benar. Opini pribadiku ialah apa namanya, dengan pemindahan ibu kota di Kalimantan otomatis apa, kita nggak terlalu berporos ke Jakarta, jadi otomatis
ketika kita berpindah ke apa, ibu kota berpindah pemerintahan ya, ibu kayak ekonomi dan sebagainya pasti ada di Jakarta kan ya. Dengan seiring waktu kan pasti akan lambat laun bertambah. Pertama, pembangunan di Kalimantan akan bertambah pesat. Itu yang di highlight kan, bertambah pesat. Kalau kita nggak memungkiri lah, perkembangan itu pasti ada, tapi pesatnya itu loh di Kalimantan karena dipaksa dengan adanya ibu kota. Nggak mungkin dong ada ibu kota pemerintahan tapi nggak ada apa namanya, nggak ada sinyal, nggak ada jalan raya, nggak ada jalan lingkar, nggak ada jalan tol. bensin mahal. Bensin normal. Cuman nggak ada ini aja kereta. Nggak ada Mirota ya di Kalimantan. Iya. Di Surabaya juga nggak ada Mirota. Nah gitu. Terus yang kedua mungkin ini apa namanya? Jadi kayak tujuan orang merantau itu nggak cuma ke Jakarta, bisa kayak ke Kalimantan, bisa ke mungkin besok karena Kalimantan jadi pusat pemerintahan, jadi Sumatera, Sulawesi juga kena imbasnya. Jadi apa, merata lah ekonomi lah. Jadi kayak gitu. Nah mungkin itu, dan juga ini lebih aman dari penjara ya kalau nggak salah. Jadi kayak gitu, dan mungkin itu sih, dan juga lebih ini sih lebih terintegrated, jadi lebih nanti apa dampaknya, mungkin ada beberapa maskapai lokal yang bakal buka karena pasti banyak tuh yang lalu Jawa Kalimantan, terus banyak kapal juga mungkin. Terus juga yang ketiga ya mungkin inilah apa namanya, penerbangan internasional. penerbangan internasional juga mungkin apa namanya, sorry itu sih ya, sinetron kita nggak cuma tentang Jakarta Jawa Betawi. Mungkin bisa lah ekspor ke sana, ke Kalimantan itu loh, untuk jadi apa namanya, trendsetter apa namanya, sinema elektronik gitu. Dan apa namanya, mungkin bisa menonjolkan budaya Kalimantan yang di SD jarang ditonjolkan. SD kayak cuma Jawa gitu kan. Dan kukira kan kayak ya udah cuma orang di Indonesia ya pakai gitu, ternyata enggak. Ternyata waktu aku kuliah ya orang beda-beda bro. Jadi mungkin itu. Dan juga kan emang di Kalimantan aman akan bencana alam, tapi rawan akan kebakar hutan. Kalau di Kalimantan berarti kayak kan tadi taunya nggak tahu apa-apa, cuma tahu jauh, taunya Kalimantan cuma hilang titit gitu. Anjir. Ya. Aku bosen anjir datang ke datang ke Jogja kan. Bun bener bun. Kalau yang teman cowok tuh bener gak bun kalau aku deket sama cewek Kalimantan bisa hilang titit aku. Ya bisa anjing, sini gue pasang gue tak potong anjing. Udah. Bangsat. Nanya ketemu orang beneran bisa hilang titit. Ngapa mau coba anjing gitu. Sorry ini agak sedikit eksplisit ya ada pembahasan. Iya gitu. Iya. Back to percintaan nih bun. Lanjut. Percintaan. Aku dong yang nanya dong. Kita ganti MC. Nah, ini saya kan pesannya saya itu. Nah, oke baiklah. Mungkin kita akan Bandelnya ini saya. mengganti topik ya. Kan seperti yang kita tahu bahwa sebuah percintaan itu dimulai dari sebuah percakapan. Percakapan yang rutin seperti itu ya. Intens ya. Seringkali kita mengalami drama-drama romantis ataupun mengalami masa-masa romantis itu kan ketika kita sering bertemu, betul Astian? Betul. Sering melakukan kegiatan bersama-sama. Betul apa betul? Terus dan juga tingkat intensinya yang semakin tinggi, masa kayak kita mulai berani, entah itu berani pegang tangan, ngajak makan, foto sambil rangkul, maaf guys ya kan, jadi gitu ya, antar jemput. Belum lagi kalau tidak salah dari sini ke tempat gymnya berapa ya, sekitar hampir setengah jam ya kalau macet ya, 30 menit lah 30 menit paling lama, tapi paling cepatnya 15 menit gitu. Kira-kira itu merupakan sebuah bentuk perjuangan apa bukan kalau menurut Mas Hastian? Menurutku ya perjuangan, karena itu bentuk bukti bagaimana seorang laki-laki yang sedang memperjuangkan wanitanya dengan memberikan bentuk-bentuk kepedulian seperti itu. Apabila alasannya ingin mengajak sehat tuh bagaimana Mas Hastian? Itu cuma buat apa, itu kamuflase aja dia dibalik tujuan sebenarnya mungkin ya kan, mungkin kan bisa iya bisa tidak gitu. Kalau perbandingan bisa iya bisa tidaknya berapa persen ya Hasnya? Ya paling 90 10%. Nah, lanjut ke Mas Rosi. Nah, kan setelah kita melanjutkan topik pembahasan dari Mas Hastian tadi. Benar.
telah melihat bahwa itu merupakan sebuah trik kamuflase ya. Nah, apabila lihat seperti itu, kalau menurut pandangan Mas Rosi sendiri itu apakah ada intention atau tidak Mas Rosi? Dalam hal melakukan kayak rutin gitu ya. Kita ngomong ini rutin, konsisten, penuh dengan perjuangan meskipun bensin mahal gitu kan, masih antar jemput. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa di dekat sini kan ada juga ya tempat kebugaran ya kan, tempat kebugaran. Alasannya takut sih dia nggak nyaman. Nah, itu bagaimana teman-teman? Apakah ini adanya intensi atau intention di dalam? Tentu kalau intensi aku rasa sih ada ya. Soalnya kan kalau dalam kisah percintaan tuh ada namanya basic sama itu effort kan. Nah kalau basic tuh maksudnya bare minimum. Ya bare minimum ya kayak gitu. Pokoknya itu sebuah hal yang lumrah atau itu pun sebuah effort gitu kan. Nah aku melihat itu kan udah tiap hari kan. Terus ada yang deket tapi milih yang jauh. Terus ya dan melihat segala macamnya seperti itu ya, itu maksudnya effort kan. Kalau ada effort masa ya nggak ada intensi gitu kan agak aneh gitu gak sih kalau udah ada usahanya nggak ada tujuannya gitu kan. Oke. Kalau menurut Mas Saidul, apakah Anda menyukai orang tersebut? Maaf, kita lanjut skip. Oke. Nah, menurut Mas Saidul bagaimana dengan pendapat Mas Rosi dan Mas Asti yang telah disebutkan sebelumnya? Maksudnya kalau aku ya ya tergantung intensinya, tapi menurut aku bisa juga intensinya pengen olahraga aja, pengen olahraga bareng mungkin, atau mungkin intensinya pengen ada teman gitu kan. Ya udah gitu doang intensinya mungkin. Nah, kalau misal dia ada intensi lain mungkin ya udah kelihatan gitu, entah dia ngapa-ngapain, chatan setiap hari atau gimana. Soalnya kan mungkin dia nggak chatan setiap hari gitu. Jadi kayak gitu. Chatan cuma kayak gym gak gitu. Gitu guys. Mungkin alasannya dapat manuk akal ya. Masuk akal bro. Gitu. Tapi no intention ya. No intention. Tapi bagaimana ya Bapak Hasan? Karena kita sudah mengenal sosok ini sebagai yang sering melakukan diplomasi yang cukup handal, dengan penuh dengan kata-kata yang sangat ini ya. Diplomatis. Iya bisa. Itu bener adanya. Tapi biasanya dia bisa pelintir hal tersebut jadi kelihatan jauh lebih. Maksudnya kayak dia tujuannya ke sini nih, tapi dia pelintir dulu, belok kanan dulu agak jauh, pas kita nggak lihat gitu kan. Anda mengerti lah ya sebagai seorang anak HI ya bagaimana teknik negosiasi dikoi seperti itu kan. Anda mengerti. Ya simpelnya kan awan mendung aja belum tentu hujan. Ya kan orang tersenyum itu belum tentu bahagia. Orang berkata itu belum tentu jujur kan. Enggak. Aku enggak bakal bilang itu bohong. Tapi itu sebagai sebuah bentuk mengaburkan fakta sih. Iya, itu sih. Ibaratnya kayak kita bisa melihat jalan tapi jalan tuh berkabut gitu gitu. Nah, abu-abu antara iya atau tidak. Lalu ini lanjut lagi ke laptop. Bingung bener dari topik bingung dia. Pantesan putus bener. Padahal disikat kue semua aja. Nah, kalau ini ngajak-ngajak makan cewek gitu kan, tiba-tiba jengukin gitu kan. Nah, terus kayak si cewek ini mungkin udah excited gitu kan. Every time he perform ada she will come. Waduh, ngeri. Itu bukti pengejaran ataupun maksudnya kayak itu menjanjikan seorang wanita apa tidak sih Mas Astian, kalau seperti Mas Astian? Nah, kalau mungkin ya ini kita dalam kata mungkin ini kita nggak ada sebut orang ya, kita nggak ada sebut inisial, kita nggak ada sebut kata mungkin ini kan maksudnya dalam pikiran aku aja, maksudnya kayak aku kepikiran kalau ada misal kayak nah kalau menurutku bentuk menyanyikan yang karena mungkin aja ceweknya itu ada menaruh rasa karena udah di treat sedemikian rupa, terus mikirnya ini kayaknya suka sama aku atau mungkin ada rasa sama aku gitu. Terus kalau malah tidak malah dianggapnya ini, malah menurutku ya itu bentuk penyanyian. Mungkin Mas Rosi sekarang menunggu untuk memberikan statement, tapi kita ganti lagi topiknya supaya lebih bervariatif. Ada satu kondisi di mana seorang pria tuh beberapa minggu nih akan ada event gitu.
Jadi kayak event yuk kita buat paper bareng-bareng padahal beda tim gitu kan. Iya. Deket banget, teleponan malam-malam, tanyain ini itu, satu frekuensi, satu agama. Waktu itu sempat bolak-balik boncengan sih, ngajak nongkrong ke kafe buat ngerjain tugas, buat ngerjain paper. Paper, ya. Kalau nggak salah ini acara yang berhubungan dengan konflik kalau nggak salah. Padahal ibaratnya tuh udah hampir semua sektor mendukungnya tersebut kan. Tapi tiba-tiba ibaratnya kayak hilang dimakan oleh senja gitu bahasanya gitu kan. Enggak sih oleh senja, maksudnya dimakan oleh waktu. Dimakan oleh waktu. Enggak, aku tahu gue. Tahu kan ada semua konteksnya. Maksudnya gambarannya ada dapat kan. Enggak kita enggak merujuk ke seseorang. Kita nggak ada kaitan sama siapa-siapa. Iya enggak ada kaitan. Kan nggak ada kaitan sama siapa-siapa. Balik lagi kan maksudnya kan berbeda cerita. Tapi mungkin dalam gambarannya sama-sama membuang-buang kesempatan, menyanyikan kesempatan. Bagaimana pendapat Mas Rosi? Ya itu maksudnya udah terlihat kan dari mimik mukanya si lawan bicaranya itu, terus dengan tindakan-tindakannya, terus maksudnya nggak semua perempuan itu kalau diajak laki-laki itu langsung mengiyakan, pastinya ada latar belakangnya. Dan itu pun hampir tiap hari kan, bahkan sampai beberapa hal yang sedikit khusus itu perempuan itu mengiyakan. Makanya kan ada intensi-intensi khusus yang harus diperhatikan. Tapi saya rasa si lawan jenisnya ini kurang ya, si cowoknya ini dia kurang apa ya, kurang peka, kurang apa ya, menerima mungkin ya, nggak tahu ada barrier apa yang membuatnya seperti itu kan. Ya terkadang ada orang pura-pura bego tapi beneran bego gitu. Bakal menurut Mas Hidul bagaimana Mas Hidul? Siapa sih? Nggak ada. Ayo sebagai perspektif. Respon aja dari pertanyaan tadi. Kalau aku ya, maksudnya nggak masalah kalau cewek nembak duluan. Kok terus bantah-bantah gitu Mas jawabnya? Apakah ada sesuatu gitu kan? Aku nggak paham konteks itu, Pak. Aku nggak paham konteks gitu, Pak. Apa namanya? Terkadang kalian para perempuan itu juga can take an action gitu loh. Jadi nggak harus you stay on the line apakah aku harus confess atau tidak. Menurutku kalau misal kalian oke aja ya setelah confess gak ada apa-apa gitu loh. Ya nggak ada pasti awkward ada, tapi kayak ya nggak ada apa-apa. Kayak pernah pacaran aja gitu. Ya kalau saya melihat dari pandangan Mas Hidul, maksudnya kayak cowok tuh bisa jauh lebih beradaptif. Maksudnya ya udah kalau si ceweknya tahu suka cuman si cowok yang enggak kan, maksudnya cowok ya udah bisa menyesuaikan. Sedangkan kalau cowok yang nembak biasanya cewek cukup sulit untuk menyesuaikan, maksudnya kayak, karena dia tahu perasaan kita gitu. Sedangkan kalau cowok tahu perasaan cewek itu kayak ya udah dia bisa take it easy. Tapi gini Mas, ada yang lebih sakit daripada confess, yaitu adalah ketika kita membuat orang itu berharap tapi kita tiba-tiba menghilang. Itu lebih sakit itu. Iya, betul sekali Mas ya. Betul. Saya setuju sih dengan paparan Mas itu. Betul sekali. Sering kali. Maksudnya dalam gambaran kita sering kali terjadi seperti itu, betul. Mungkin di lingkungan sekitar kita. Mungkin pertemanan kan mungkin entah itu teman. Iya, lingkungannya kecil kan. Dia kan lingkungannya besar. Maksudnya dia pasti lebih memahami. Iya, betul. Nah, yang sebenarnya kalian tuh nggak butuh. Sebenarnya kan kenapa kok kita butuh? Kalian kayak wah pengen ada ayang, pengen gini. Sebenarnya itu kalian bukan butuh ayang. Kalian perlu ketahui dulu, maksudnya kayak apakah kalian itu cuma kesepian ataukah kalian memang butuh affection gitu loh. Kalau kalian memang kesepian ya cari teman gitu loh. Either teman kalian cowok atau cewek, karena kasihan bakal rumit hubungan kalian. Maksudnya love is difficult bro, karena apa? Karena build up-nya tuh lama, dan juga maintain-nya tuh susah, dan juga komitmen is really hard, karena pasti bakal banyak perbedaan, bakal banyak ini. Nah kalau kamu memang nggak bisa untuk kayak gitu, ya udah stay single aja. Yang penting kalau kamu nelpon mau ke UGD ada yang ngangkat gitu loh, meskipun cowok ya. Iya meskipun cowok gitu. Tinggal tidur.
Ya betul sih kata Bapak Saidul, bagaimana bahwa love is not an easy gitu. Love is not easy gitu kan. Ya terkadang love is letting go juga. Apalagi yang tadi kan kalau kita butuhin dari seorang pacar tuh kayak perhatian, affection. Tidak selamanya orang itu selalu punya itu, selalu ready. Jadi kayak jangan berharap pada manusia. Karena sebenarnya cinta itu bukan hanya sekedar afeksi, bukan masalah tentang perhatian, bukan masalah tentang seks dan semacamnya, bukan masalah peduli dan segala macamnya. Karena di manusia itu pasti ada kurangnya, pasti ada sometimes waktu PDKT mungkin wah anjir ngejar-ngejar banget gini-gini banget, teman pas pacaran agak sedikit berbeda. Ya itu kan suatu yang tidak dapat kita pungkiri lah ya. Nah baiklah, mungkin ini sudah sangat panjang pembicaraan kita pada malam hari ini. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa love is not easy. Jangan jadikan itu sebagai permainan dan coba-coba. Jangan penuhi keinginan Anda hanya karena jangan melaksanakan cinta itu Anda pacaran cuma karena ingin memenuhi keinginan Anda. Udah ke Bandung. Enggak, ke Bandung boleh ya. Bandung kota wisata. Bandung boleh. Ingat. Kalau beli Batagor. Waduh. Bandung Fatahkot Kan ada kan. Biarkan kita lagi nggak usah dibuatin. Oke. Ke Bandung ya kawan-kawan, jangan lupa jalan-jalan ke Braga karena Tuhan menciptakan Bandung itu saat tersenyum. Apa? Bandung diciptakan saat Tuhan tersenyum. Tapi tidak dengan hati saya. Bye bye. Udah lama loh Bun ini Bun. Ini foto aja.